Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, dapat kami beritahukan bahwa data persentase kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN baru mencapai 95,77%, di mana artinya baru ada 267 juta jiwa yang terdaftar dan 54 juta jiwa lainnya yang masih belum terdaftar. Dan pemirsa melihat data tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan persentase kepesertaan jaminan kesehatan nasional tersebut. Dan perlu adanya solusi tepat yang ditawarkan agar program jaminan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Dan pemirsa berikut cuplikannya. Untuk masyarakat utamanya dalam bidang kesehatan, ya. Yang juga ingin saya syukuri, saya dapat bahan rapat banyak sekali ini, jadi membacanya cukup membuat kepala harus kemarin Kemenkes juga begitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita coba nanti saling melengkapi satu sama lain dengan teman-teman yang lain. Yang pertama masih tentang kepesertaan. Yang pertama tadi dibahas oleh Pak Dirjen Yankes, Pak Aco, ya, bahwa hari ini yang menjadi catatan Pak Aco, kemudian disambung oleh Ketua DJSN Pak Agus, kemudian Prof Kadir, ini hampir senada ya, bahwa ternyata kepesertaan kita hari ini baru mencapai 95,77%. Saya katakan baru, kenapa? Karena kesehatan itu adalah hak dasar yang harus ya dinikmati, bisa diakses oleh setiap rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah modal utama ya agar kita memiliki produktivitas dan bisa berkontribusi pada berbagai upaya pembangunan skala individu maupun skala kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi Ibu dan Bapak ya. Kalau kemudian total cakupan kepesertaan ini baru 267 sekian juta, ditambah PR kita ternyata ada yang non aktif, Pak, begitu. Jadi kita jangan berpuas dulu dengan cakupan yang 95,77%. Kenapa? Karena selain kita punya PR, ada yang belum terdaftar sebagai peserta, asumsinya dua, memang mereka belum ya benar-benar terdaftar atau memang mereka mengikuti asuransi yang lainnya. Ya, syukur kalau sisanya itu semua ikut asuransi yang lain, Pak, asuransi komersial. Kalau enggak, gitu, berarti PR kita lebih banyak lagi antara yang non aktif ditambah yang belum terdaftar sebagai peserta. Nah, saya kok belum mendengar gitu. Apa sih sebetulnya solusi yang bisa ditawarkan oleh Bapak-bapak yang hadir pada kali ini dengan berbagai kewenangannya untuk bisa menjawab ya, bagaimana caranya agar yang non aktif ini menjadi aktif. Kenapa? Karena sudah pasti yang non aktif ini tidak akan mendapatkan akses layanan kesehatan. Kenapa? Karena yang disebut dengan peserta adalah orang yang membayar atau dibayari iurannya. Ya. Jadi sudah terbayangkan oleh kita, Pak. Ada 54 juta rakyat kita, tetangga kanan kiri kita, belakang depan kita, atau mungkin rakyat di dapil kita yang enggak terlayani oleh layanan kesehatan. Nah, ini kira-kira apa nih solusinya? Termasuk juga Pak Dirut ini ya. Harus memikirkan, pernah nggak sih kita ngomong sama Kemensos gitu, ada nggak kajiannya kalau 54 juta ini boleh jadi memang benar-benar miskin, Pak, gitu. Boro-boro mau bayar premi, makan sehari-hari juga udah susah. Apakah kemudian ada kajian untuk bisa menambah ya kepesertaan PBI gitu? Pernah nggak dilakukan koordinasi dengan Kemensos agar DTKS ini dibongkar, dibuka seperti itu? Jadi jangan sampai kita bicara soal hak kesehatan, tapi ternyata kita cuma bisa mengeluh tanpa bisa memberikan solusi. Itu yang terkait dengan kepesertaan. Ya. Dan sekaligus saya juga ingin sampaikan bahwa ternyata masalah kepesertaan ini masih berlanjut.
Baik pemirsa, itu tadi telah kita saksikan bagaimana pernyataan dari salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, di mana ia mengatakan pemerintah harus proaktif dalam meningkatkan persentase kepesertaan program JKN ini. Karena bagaimanapun semua peserta berhak atas fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah. Dan pemirsa, untuk itu ia berharap pemerintah dapat mempermudah proses pendaftaran kepesertaan JKN bagi 54 juta masyarakat yang masih belum terdaftar. Dan jika akses layanan kesehatan ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka diyakini akan berdampak baik pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio.